Saat ini saya berada di ruang prasejarah Museum Sono Budoyo. Di ruangan ini kita bisa melihat berbagai peninggalan manusia pada masa sebelum mengenal tulisan. Jadi, semua informasi tentang kehidupan mereka diketahui melalui benda-benda yang mereka tinggalkan. Nah, di sini terdapat berbagai alat batu yang digunakan untuk berburu, mengolah makanan, dan membantu aktivitas sehari-hari. Dari koleksi-koleksi ini kita bisa mengetahui bagaimana manusia purba bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Menariknya, meskipun peralatan yang mereka gunakan masih sangat sederhana, manusia pada masa itu sudah memiliki kemampuan berpikir dan menciptakan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari ruang prasejarah ini kita bisa belajar bahwa perkembangan peradaban manusia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya lahir berbagai kebudayaan besar yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang kita berada di ruang kebudayaan Islam di Museum Sono Budoyo. Di ruangan ini kita dapat melihat berbagai koleksi yang menunjukkan perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan, seni, budaya, dan kehidupan masyarakat. Di sini terdapat berbagai koleksi seperti naskah kuno, kaligrafi, perlengkapan ibadah, serta benda-benda bersejarah yang menjadi saksi perjalanan penyebaran Islam di Indonesia. Menariknya, proses penyebaran Islam di Nusantara banyak dilakukan melalui pendekatan budaya yang damai. Karena itu kita bisa melihat adanya perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang menghasilkan warisan budaya yang unik dan kaya makna. Melalui koleksi-koleksi ini, kita dapat memahami bagaimana Islam berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap peradaban masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Di Museum Sono Budoyo, kita tidak hanya melihat benda-benda bersejarah, tapi juga menelusuri kehidupan masyarakat Jawa di masa lalu. Salah satunya melalui koleksi permainan tradisional yang pernah menjadi bagian dari masa kecil banyak generasi. Di sini terdapat berbagai permainan seperti dakon, egrang, gasing, hingga jaranan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengajarkan kerjasama, ketangkasan, dan nilai-nilai sosial kepada anak-anak. Selain itu, Museum Sono Budoyo juga menyimpan koleksi seni ukir yang memperlihatkan kehalusan keterampilan para perajin Nusantara. Ukiran-ukiran kayu dengan motif flora, fauna, hingga simbol budaya menjadi bukti tingginya nilai estetika dan filosofi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa koleksi bahkan menunjukkan tradisi seni ukir Jawa yang berkembang selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Melalui permainan tradisional dan seni ukir, Museum Sono Budoyo mengajak kita memahami bahwa budaya Di bukan dalam sekedar warisan Museum masa Sono lalu, Budoyo melainkan cerita juga yang terus hidup terdapat dan layak berbagai untuk koleksi dilestarikan. wayang. Tidak hanya wayang kulit saja, namun juga ada wayang golek, juga wacinwa atau yang biasa disebut sebagai wayang kulit Cina Jawa. Wayang digunakan oleh masyarakat Jawa sebagai hiburan, pendidikan, dan juga menjadi simbol filosofis manusia. Indonesia itu bukan satu budaya, tapi satu kesatuan dari ribuan budaya yang beda. Dan Bali adalah salah satu buktinya. Dari ukiran, tarian, sampai upacara adatnya, Bali punya identitas yang begitu kuat sampai dikenal seluruh dunia. Dan kebanggaan itu bukan cuma milik orang Bali, tapi milik kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, di Museum Sono Budoyo juga terdapat display alat transportasi yang dulu digunakan oleh masyarakat Jawa, dimulai dari sepeda atau yang biasa disebut pit di Yogyakarta, kemudian ada dokar, cempana,
dan bahkan juga terdapat miniatur lokomotif uap. Di sini, kita dapat melihat berbagai koleksi pakaian adat khas Jawa yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Pakaian adat ini biasanya digunakan dalam acara penting seperti upacara adat, pernikahan, maupun kegiatan budaya lainnya. Koleksi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa menjaga tradisi dan identitas budayanya dari generasi ke generasi. Selanjutnya, di sini terdapat koleksi batik yang menjadi salah satu kebanggaan di Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang indah dan unik, serta mengandung makna dan filosofi tertentu. Melalui koleksi batik ini, kita dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya Indonesia, sekaligus pentingnya melestarikan warisan budaya yang telah diakui dunia. Cerita rakyat itu cara leluhur kita ngajarin nilai-nilai tanpa menggurui, lewat dongeng, lewat simbol, dan lewat imajinasi. Di Museum Sono Budoyo, cerita rakyat yang paling mereka soroti adalah legenda Hana Caraka. Hana Caraka bukan sekedar aksara, ini adalah warisan leluhur yang menyimpan cerita di dalamnya. Legenda di baliknya tentang dua utusan yang setia sampai mati mengajarkan kita soal loyalitas dan pengorbanan. Dan yang bikin ini luar biasa, nilai-nilai itu diabadikan bukan lewat monumen, tapi lewat huruf atau lewat bahasa. Sesuatu yang hidup setiap kali kita baca dan tulis. Masa awal peradaban Jawa itu kan itu banyak kayak pengaruhnya dari itu kan, dari luar juga, gak cuma dari Jawa sendiri. Terus jadi ada tadi pengaruh Tiongkok, juga tadi ada pengaruh Arab juga kan, itu kan dari pengaruh Hindu-Buddha, dari Islam gitu. Jadi itu peradaban Jawa itu kenapa sangat diverse gitu ya, pokoknya ya, karena dia campur-campuran dari berbagai budaya. Terus mulai ke agak modern tahun 60-an, ada yang tahun pokoknya abad 19 lah kan mulai dikolonisasi kan ya. Iya, jadi mulai masuklah pengaruh-pengaruh barat gitu ya. Nah, maka dari itu ya jadinya ya gitu.